Partai buruh saya bilang ada 4 yang membedakan dengan partai politik lain. Satu, dia captive market. Kelas pekerja, buruh, petani, nelayan, guru honorer, buruh migran, PRT, dan kelas pekerja lain. Supir angkot, supir bis, itu buruh informal. Yang kedua, segmented issue. Partai buruh akan bicara tentang PHK, bicara tentang upah, bicara tanah yang akan dirampas oleh korporasi yang harus kita perjuangkan, bicara tentang tidak boleh ada impor ketika musim panen raya. Itu namanya segmented issue. Perahu untuk nelayan, guru honorer dan tenaga honorer harus diangkat jadi PNS, nggak akan bangkrut ini negeri. Itu namanya segmented issue. Itu unik kedua. Unik ketiga adalah daily working party. Partai yang bekerja tiap hari. Belum pemilu aja kita udah kerja. Ngebelain PHK, memperjuangkan upah, mengadvokasi tanah petani yang dirampas, kriminalisasi terhadap pejuang-pejuang tani, dan lain sebagainya. Itu namanya daily working party. Nggak ada pemilu, saat pemilu, sesudah pemilu, tetap bekerja. Yang keempat adalah beriur. Kekuatan partai buruh dibandingkan partai lain adalah kekuatan iuran dan fundraising. Mereka merasa, kalau kami membayar iuran, upah kami naik kok. Kami bayar iuran, kami nggak bisa jadi karyawan outsourcing kok. Bisa diangkat karyawan tetap, karena berjuang bersama, dan lain sebagainya. Mereka bertanya, oke, kalau begitu, ada 4 karakteristik. Apalagi yang membedakan? Oh jelas. Apa tawarannya? Mereka bertanya lagi kepada saya. Sederhana. Sekarang ini ada pasar barang dan pasar uang. Itulah partai-partai politik yang ada sekarang. Bertumpu di kekuatan ekonomi. Jadi sistem ekonomi adalah sistem kapitalistik pasar. Yang bertumpu pada kekuatan modal. Secara liberal. Free market. Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu, cukup tingkah laku. Sekarang apalah artinya cinta kalau hanya di bibir saja? Cinta itu bukanlah main-mainan, tapi pengorbanan. Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang, apalah artinya cinta tanpa kenyataan. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Sahabat seperjuangan di seluruh penjuru tanah air. Di seluruh pelosok negeri Indonesia yang kita cintai. Satu ketika saya diajak diskusi, boleh dikatakan lebih tepatnya berdebat. Apa yang ditawarkan oleh partai buruh? Toh partai-partai lain sama terhadap apa yang akan diperjuangkan oleh seluruh partai politik di dalam pemilu dan juga tawaran-tawaran janji-janji kampanye. Partai buruh saya bilang ada 4 yang membedakan dengan partai politik lain. Satu, dia captive market. Kelas pekerja, buruh, petani, nelayan, guru honorer, buruh migran, PRT, dan kelas pekerja lain. Supir angkot, supir bis, itu buruh informal. Yang kedua, segmented issue. Partai buruh akan bicara tentang PHK, bicara tentang upah, bicara tanah yang akan dirampas oleh korporasi yang harus kita perjuangkan,
bicara tentang tidak boleh ada impor ketika musim panen raya. Itu namanya segmented issue. Perahu untuk nelayan, guru honorer dan tenaga honorer harus diangkat jadi PNS, nggak akan bangkrut ini negeri. Itu namanya segmented issue. Itu unik kedua. Unik ketiga adalah daily working party. Partai yang bekerja tiap hari. Belum pemilu aja kita udah kerja. Ngebelain PHK, memperjuangkan upah, mengadvokasi tanah petani yang dirampas, kriminalisasi terhadap pejuang-pejuang tani, dan lain sebagainya. Itu namanya daily working party. Nggak ada pemilu, saat pemilu, sesudah pemilu tetap bekerja. Yang keempat adalah beriur. Kekuatan partai buruh dibandingkan partai lain adalah kekuatan iuran dan fundraising. Mereka merasa kalau kami membayar iuran, upah kami naik kok. Kami bayar iuran, kami nggak bisa jadi karyawan outsourcing kok. Bisa diangkat karyawan tetap karena berjuang bersama dan lain sebagainya. Mereka bertanya, oke, kalau begitu ada 4 karakteristik. Apalagi yang membedakan? Oh jelas. Apa tawarannya? Mereka bertanya lagi kepada saya. Sederhana. Sekarang ini ada pasar barang dan pasar uang. Itulah partai-partai politik yang ada sekarang. Bertumpu di kekuatan ekonomi. Jadi sistem ekonomi adalah sistem kapitalistik pasar. Yang bertumpu pada kekuatan modal. Secara liberal. Free market. Bahkan dalam pasar tenaga kerjanya. Mereka mengenal flexible labor market. Yang kita kenal dengan outsourcing atau precarious work. Mereka bertumpu pada 2 pasar. Pasar barang dan pasar uang. Mereka selalu bilang, tawaran yang sampai sekarang ini termasuk Indonesia, ketika kita ingin membeli barang, ya di pasar. Mekanisme pasar lah yang menentukan harga barang. Negara hanya sekali-sekali saja mensubsidi. Kemudian pasar uang, untuk mendapatkan semua investasi, sehingga terjadi pembentukan perusahaan-perusahaan dan pabrik dan ekonomi bisa berjalan dan berputar, maka mekanisme di pasar uang dalam bentuk saham atau modal. Kalaupun yang ketiga ada pasar tenaga kerja lamanya, labor market. Mereka percaya, termasuk Indonesia dengan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa flexible labor market atau pasar tenaga kerja yang bertumpu pada flexible labor atau kita kenal dengan outsourcingnya, bisa dipecat kapan saja, bisa diganti kapan saja, bisa direkrut, easy hiring, easy firing, kata seorang menteri. Itu bukan negeri Pancasila. Nah, karena itu tawaran partai buruh terhadap sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama 4 unik tadi dari partai buruh. Maka dengan demikian partai buruh berkeyakinan bisa tembus di parliamentary threshold 4% dengan 30 kursi DPR RI, 100 kursi DPRD provinsi, dan 700 kursi DPRD kabupaten kota. Apa pasar yang ditawarkan dalam sistem ekonomi? Pasar sosial. Jadi pasar barang oke, pasar uang oke, pasar tenaga kerja anti pada flexible labor market, anti pada outsourcing. Hapus itu outsourcing. Dia harus menjadi karyawan tetap, atau kalaupun dia dikontrak oleh perusahaan karyawan kontrak yang kita kenal dengan PKWT, dia harus ada periode, harus ada batas waktu. Bila dibutuhkan langsung diangkat menjadi karyawan tetap. Tidak akan merugikan perusahaan, tapi tidak boleh sistem kerja outsourcing. Maka pasar tenaga kerja yang ditawarkan serikat buruh dan partai buruh adalah anti outsourcing atau unflexible labor market. Yang keempat ini yang sangat menentukan dalam sistem ekonomi di Indonesia yang akan ditawarkan oleh partai buruh. Bila Tuhan berkehendak partai buruh berkuasa dan dipilih oleh seluruh rakyat, setidak-tidak oleh kelas pekerja, termasuk milenial dan generasi Z yang ibu bapaknya kelas pekerja. Working class, buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, PRT, buruh migran, guru dan tenaga honorer, perempuan yang termarginalkan, buruh informal, disabilitas, pensiunan, dan rakyat jelata. Gen Z dan milenial, kamu bukan tumbuh dengan tiba-tiba. Ayah bapakmu adalah kelas pekerja. Ingatlah masa-masa susah ketika ayah ibumu menyekolahkan. Maka kita menawarkan namanya pasar sosial. Sekarang nggak ada. 9 partai yang berkuasa di parlemen sana tidak menerapkan pasar sosial. Kalau begitu Bung Iqbal, apa itu pasar sosial sebagai pembeda yang ditawarkan oleh pasar buruh? Pasar sosial adalah pasar yang bertumpu pada sistem jaminan sosial dan upah layak.
Jadi sumber pendanaan dalam mekanisme pasar sosial adalah jaminan sosial dan upah yang layak. Mengapa upah layak menjadi penting dalam mekanisme pasar sosial? Upah yang layak, dia akan meningkatkan purchasing power atau daya beli daripada masyarakat. Makin banyak buruh, pekerja, pegawai, nelayan, petani, dan kelas pekerja lainnya, guru honorer, tenaga honorer, mereka berupah layak, mempunyai daya beli naik. Daya beli naik, konsumsi naik. Konsumsi naik, pertumbuhan ekonomi naik. Tujuan dari pertumbuhan ekonomi hanya dua. Satu, menekan angka kemiskinan. Dua, menekan angka pengangguran. Kalau orang banyak bekerja, akibat daya beli yang naik, maka kemiskinan berkurang. Kan bekerja punya upah. Pengangguran otomatis berkurang karena orang bisa masuk kerja setelah lulus sekolah, apakah SMA ataupun di sarjana maupun diploma. Itu yang kami tawarkan, upah layak. Itu yang dilakukan oleh Lula da Silva. Sehingga Brazil langsung terangkat. Setiap tahun dinaikkan upah 30% oleh Lula da Silva, presiden Brazil. 2 periode berarti 8 tahun. Karena dia kan 1 periode 4 tahun. Naik jadi bridge. Sekarang penyeimbang negara kaya. Brazil, Rusia, India, Cina, South Africa. Sekarang negara-negara yang berlomba-lomba untuk masuk bridge. Lula berkeyakinan kalau upah layak naik 30% tanpa demo, maka akan terjadi kenaikan daya beli atau purchasing power naik konsumsi. Tapi Lula bilang gaji yang naik itu nggak boleh dibawa lari ke luar negeri, nggak boleh belanjakan barang-barang impor, dia harus beli barang ekspor. Gaji saya 1 juta. Ketika saya naik 1.500.000, 1 juta saya bisa beli 2 potong baju setahun. Dengan 1.500.000, setahun saya bisa beli 4 potong baju. Pabrik baju naik, pabrik baju naik, pabrik kain naik, pabrik kain naik, pabrik serat pemintal naik. Buruh masuk kerja, upah menjadi layak, menjadi naik, tidak upah murah. Itulah pasar sosial, bertumpu pada upah yang layak. Di Indonesia sekarang upah murah, bahkan naik 4%, dipotong upahnya 25%. Orang dipotong upah 25%, naik upahnya 4%. Sama aja dia nombok 21%. Logika apa yang dipakai oleh negeri ini? 3 tahun berturut-turut dengan Omnibus Law, tidak naik upah. Ya daya belinya turun. Kalau daya beli turun, maka konsumsi turun. Konsumsi makanan turun, konsumsi tekstil turun, baju, konsumsi motor. Makin dalam ilmu ekonomi permintaan itu makin rendah, harga barang jadi makin diproduksi sedikit, harga naik. Makanya pasar sosial adalah antitesis terhadap pasar barang dan pasar uang. Itulah tawaran Partai Buruh. Begitu Partai Buruh berkuasa atau setidaknya lolos parliamentary threshold, perjuangan pertama adalah memastikan upah naik layak seperti Brazil 30%. Partai Buruh tidak perlu 30% untuk tahap pertama, 15% dulu. Berikutnya 20%. Tapi dengan purchasing power naik, konsumsi naik, otomatis pertumbuhan ekonomi naik. Targetnya 7%. Oleh karena itu upah harus layak. Itu yang disebut pasar sosial. Beda dengan sekarang, pemerintahan sekarang ataupun terdahulu, kapitalistik. Nggak percaya dengan kemampuan upah akan meningkatkan daya beli dan meningkatkan konsumsi, di ujungnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pasar sosial yang lain adalah jaminan sosial. Apa bentuk jaminan sosial yang bisa jadi pasar sosial? Jaminan hari tua, jaminan pensiun. Jaminan hari tua dan jaminan pensiun, Anda bayangkan 5,7% itu buruh dan pengusaha bayar namanya jaminan hari tua. Diambilnya paling cepat kalau dia ter-PHK, katakanlah 5 tahun. Itu kan berarti uang numpuk. Kalau saya nggak salah itu puluhan triliun ini uang JHT. Bahkan boleh jadi mendekati ratusan triliun. Jaminan hari tua di Jam Sostek itu, BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Ratusan triliun uang ngendap. Karena nggak dipakai total kan, kalau orang ter-PHK baru diambil. Nah sekarang muncul namanya jaminan pensiun. Yang bisa diambil setelah 30 tahun kita bekerja. Karena usia pensiun 55 atau 56 tahun. Saya sudah menghitung Litbang Partai Buruh, itu kalau iurannya 10% aja atau 9% seperti Jepang, 2% dibayar oleh buruh, 7% dibayar oleh pengusaha, atau 8% kalau dia 10% dibayar oleh pengusaha.
akumulasi dari total uang dana pensiun dalam bentuk jaminan pensiun itu 1.000 triliun. 1.000 triliun itu hampir sepertiganya dari total APBN kita. Nggak perlu pinjam uang ke IMF, nggak perlu pinjam uang ke World Bank, nggak perlu pinjam uang ke lembaga-lembaga dunia lainnya, keuangan lainnya. Yang rentenir, rente. Belum lagi pejabat-pejabat yang rente, cari komisi. Pakai aja dana pensiun, dana jaminan hari tua. Nggak mungkin negara ngemplang, uang-uangnya uang rakyat kok uang negara. Surat utang negara ataupun obligasi-obligasi, ya di sini ditaruhnya. Itu yang dilakukan oleh Jepang di kantor pos sebagai penyelenggara jaminan pensiun. Itu yang dilakukan di Jerman. Itu yang dilakukan oleh IPF, CPF, yang dilakukan di negara Singapura dan negara Malaysia. Malaysia tahun 97 dia tidak kolaps karena dia menggunakan dana CBF-nya atau jam sosteknya kita. Itu yang disebut pasar sosial. Kenapa sekarang nggak mau? Karena mereka ada para pengusaha hitam ingin menciptakan pasar, mereka yang menciptakan harga. Negara menjadi lemah. Tapi dalam pasar sosial, negara menjadi kuat. Karena uangnya adalah uang rakyat. Itu yang kita kenal dengan gotong royong. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. No social justice without social security. Tawaran pasar sosial inilah yang kalau Tuhan kehendaki, rakyat, termasuk teman-teman milenial dan Gen Z, kelas pekerja, memilih partai buruh, maka tawaran kami adalah tentang pasar sosial. Pasar sosial yaitu upah layak, naik pada tingkat upah yang layak, dan juga sistem jaminan sosial bertumpu pada JHT, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Kita tidak perlu mencari uang kemana-mana, karena kekuatan rakyat adalah kekuatan negara. The land of wealth. Adam Smith, bapak ilmu ekonomi klasik. Kedaulatan suatu bangsa adalah tentang tanah. Tanah adalah tentang uang yang kita cari dari kaki kita sendiri, rakyat Indonesia. Sampai jumpa, sahabat seperjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Sampai jumpa. Yang warna oranye partai buruh, warna oranye partai buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, partai buruh.